Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nulanaya dengan NIM P001410200095. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme protein. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu protein. Jadi, protein adalah senyawa organik yang molekulnya sangat besar dan susunannya sangat kompleks, serta merupakan polimer dari alfa asam-asam amino. Jadi, sebenarnya protein bukan merupakan zat tunggal, serta molekulnya sederhana, tetapi masih merupakan asam amino. Oleh karena itu, protein tersusun atas asam amino, maka susunan kimia mengandung unsur-unsur seperti terdapat pada asam amino penyusunnya, yaitu C, H, O, dan N, serta kadang-kadang mengandung unsur-unsur lain seperti misalnya S, P, Pe, atau Mg. Protein juga merupakan salah satu biomakromolekul yang penting perannya dalam makhluk hidup. Fungsi dari protein ini sendiri secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu sebagai bahan struktural dan sebagai mesin yang bekerja pada tingkat molekuler. Apabila tulang dan kitin adalah beton, maka protein struktural adalah dinding batu-batunya. Beberapa protein struktural fibrous protein berfungsi sebagai pelindung, sebagai contoh A dan B. Keratin yang terdapat pada kulit, rambut, dan kuku, sedangkan protein struktural ada juga yang berfungsi sebagai perekat seperti kolagen. Selanjutnya yaitu fungsi dari protein. Salah satunya yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, yang ketiga membantu antibodi, yang keempat memicu reaksi biokimia, dan yang terakhir yaitu mengirim sinyal ke tubuh. Selanjutnya yaitu macam-macam protein. Yang pertama protein enzim, di mana protein ini melakukan hampir semua dari ribuan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Mereka membantu membentuk molekul baru dengan membaca informasi genetik yang disimpan dalam DNA. Dan yang kedua yaitu protein struktural, di mana protein ini mempertahankan struktur dan membangun konstruksi tubuh dari tingkat sel. Protein ini memberikan struktur dan dukungan untuk sel. Dan yang ketiga yaitu protein hormon. Protein hormon ini bertugas mengatur tindakan dan fungsi hormon dalam tubuh. Hormon adalah sekresi yang berperan sebagai pembawa pesan kimia dalam tubuh melalui darah. Dan yang keempat itu adalah protein antibodi. Fungsinya sebagai mengikat partikel asing tertentu seperti virus dan bakteri untuk membantu melindungi tubuh. Protein ini bertindak sebagai komponen membentuk antibodi dalam tubuh. Untuk yang kelima yaitu protein transport. Fungsinya untuk mengikat dan membawa atom dan molekul kecil di dalam sel dan ke seluruh tubuh. Misalnya hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengantarkan ke jaringan tubuh yang membentuknya. Contoh lainnya adalah lipoprotein yang membantu transportasi lipid atau lemak dalam tubuh. Yang terakhir itu yaitu protein pengikat. Protein ini berfungsi untuk menyimpan asam amino dan ion logam yang dibutuhkan dalam tubuh. Protein ini juga bertindak sebagai cadangan makanan, memberikan energi jika dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya protein ferritin yang menyimpan dan mengontrol kadar zat besi dalam tubuh. Untuk slide selanjutnya yaitu proses metabolisme protein. Umumnya terdapat dua arah lintasan dari proses metabolisme protein di dalam tubuh, yaitu yang pertama katabolisme atau reaksi yang di dalam melibatkan proses mengurai sejumlah molekul organik dalam rangka memperoleh energi. Dan yang kedua yaitu anabolisme, adalah reaksi yang merangkau sejumlah senyawa organik dari molekul tertentu agar lebih mudah diserap oleh tubuh.
Jadi, proses metabolisme protein ini di dalam tubuh akan menghasilkan asam amino. Pembingkaran senyawa protein ini menjadi asam amino membutuhkan bantuan enzim jenis proteasea dan juga air agar proses hidrolisis protein terjadi di setiap ikatan peptida. Kegiatan hidrolisis ini juga terjadi apabila senyawa protein diberi asam basa dan juga dipanaskan. Asam amino yang dihasilkan dari metabolisme ini cukup penting bagi tubuh. Ia dibagi ke dalam dua jenis, yakni asam amino esensial dan juga asam amino non esensial. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan asam amino esensial. Jadi asam amino esensial ini merupakan jenis asam amino yang sangat diperlukan oleh tubuh dan mutlak didatangkan dari luar tubuh sebab tubuh kita tidak mampu disintetis. Asam amino esensial ini hanya bisa disintetis oleh sel tumbuhan. Adapun contoh dari asam amino ini antara lain triptofan, treonin, arginin, histidin, isoleucin, leucin, lisin dan juga metionin. Dan yang kedua itu apa yang dimaksud dengan asam amino non esensial. Jadi, asam amino non esensial itu adalah jenis asam amino yang mampu disintetis oleh tubuh kita. Adapun contoh asam amino jenis yang ini adalah alanin, prolin, tirosin, dan juga glisin. Maka dari itu, proses metabolisme protein tubuh tidak serta-merta menyerap. Biasanya absorpsinya akan berlangsung dalam kurun waktu 2-3 jam. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa hanya sebagian kecil asam amino yang diabsorpsi. Meski demikian, tidak pernah ditemukan seorang yang kelebihan protein di dalam tubuh. Mengapa? Sebab saat asam amino telah memasuki darah, jumlah yang berlebihan akan segera ditransportasikan ke seluruh sel-sel di dalam tubuh dalam kurun waktu 5-10 menit. Dan yang terakhir yaitu mengenai materi degradasi protein asam amino. Yang pertama itu tripsin, di mana tripsin ini memecahkan ikatan peptida yang karbonilnya berasal dari lesi dan ARG. Dan yang kedua yaitu chymotrypsis, di mana chymotrypsis ini memecahkan ikatan peptida pada karboksi terminal dari pi-tir dan TRP. Degradasi oligopeptida disempurnakan oleh peptidase yang lainnya. Dan yang ketiga itu karboksi peptidase, di mana memecahkan karboksi terminal secara berurutan. Dan yang terakhir yaitu aminopeptidase, di mana memecahkan N-terminal asam amino bebas ditransportasikan melewati sel epitelia usus halus masuk ke kapiler darah pada pili dan ditransportasikan ke hati.